Lydia dari kelas 2 IPA 1 ya? Iya, Bu. Kalau boleh Ibu tahu, tadi sebelum ke sini dari mana? Tadi habis baru aja dari kantin. Jajan apa aja tadi? Makan mie bakso, Bu. Pakai es teh manis. Tuh, itu aja. Enak ya. Oh iya, sebelumnya Dara tahu nggak tujuan Ibu panggil Dara ke sini apa? Nggak tahu, Bu. Nah, jadi kan Ibu dapat informasi nih dari wali kelas. Katanya Dara di kelas tuh sering melamun, nggak fokus sama belajar. Makanya itu Ibu panggil Dara ke sini. Nah, sebelumnya Dara sudah pernah melakukan konseling individual nggak? Belum pernah, Bu. Ini pertamanya Dara lakuin konseling individual sih. Berarti belum tahu konseling individual itu apa? Belum. Ya udah, Ibu jelasin secara singkat saja ya. Jadi konseling individual tuh di itu 2, 3. Nah, sebelumnya Dara sudah pernah melakukan konseling individual? Belum pernah, Bu. Ini pertama kali Dara lakuin konseling individual. Berarti belum tahu sama sekali konseling individual itu apa? Baik, jadi di sini Ibu akan menjelaskan sedikit ya apa itu konseling individual. Nah, konseling individual itu adalah salah satu layanan konseling yang dilakukan oleh konselor. Konselornya itu di sini Ibu atau guru BK. Nah, di sini Dara ini sebagai klien Ibu atau konseli. Nah, di sini kita nanti akan membantu menyelesaikan permasalahan Dara yang sedang Dara hadapi. Tapi, Bu, yang Dara tahu kan kalau konseling itu kan dilakukan sama siswa yang bermasalah ya. Tapi setahu Dara nggak ada masalah apapun di kelas. Maksudnya nggak yang nakal kayak kebanyakan siswa di kelas sih. Iya, betul juga apa yang Dara bilang. Tapi konseling ini bukan hanya untuk siswa yang bermasalah saja. Kalau misalnya nih Dara ada hal-hal yang mau dicurhatin sama Ibu, di sini Ibu siap membantu mendengarkan cerita Dara gitu. Jadi bukan hanya untuk siswa yang bermasalah saja. Kalau misalnya Dara mau lagi ada jam-jam kosong gitu, mau ke kelas, mau ke ruangan Ibu, itu nggak apa-apa, Dara bisa menjumpai Ibu untuk kita sama-sama sharing atau menceritakan hal-hal yang ganjal gitu sama pemikiran kita. Berarti, Bu, Dara kalau misalkan mau konseling ke Ibu nggak mesti yang bermasalah dengan sekolah ya. Kalau misalkan ada masalah di rumah gitu, boleh nggak kira Dara kayak cerita sama Ibu gitu? Iya, boleh, nggak termasuk masalah belajar saja, tapi kalau misalnya ada tentang pertemanan atau tentang keluarga gitu, Dara bisa konsul sama Ibu. Nah, sampai di sini Dara sudah paham? Udah paham. Nah, jadi di sini sebelum kita melanjutkan konseling individual ini, di sini ada beberapa aturan dan tujuannya itu supaya nanti masalah Dara kita dapat menyelesaikan sama-sama. Jadi nanti Dara menemukan titik terangnya untuk menyelesaikan masalah Dara sendiri, yaitu kita di sini sama-sama mencari solusi untuk menyelesaikan masalah Dara. Nah, di sini juga Dara nggak perlu takut kalau misalnya Dara mau menceritakan semua masalah Dara itu orang lain nanti bakal tahu, karena itu tidak bakal terjadi karena di sini kita memegang azas kerahasiaan yang mana permasalahan Dara ini hanya kita berdua yang tahu. Keluar dari ruangan ini tidak ada satupun yang bakal mengetahui masalah Dara. Apa Dara sudah percaya sama Ibu? Udah, Bu. Oke, Ibu mau nanya nih. Tadi Dara kan Ibu panggil. Dara kesini atas kemauan sendiri atau memang terpaksa nih karena Ibu panggil? Atau emang kesukarelaan Dara saja? Sebetulnya aku Dara udah lama sih pengen ke ruang BK, cuman gimana ya, Dara nggak berani, dan awalnya kan suka nggak tahu karena pikir kalau yang ke ruang BK itu cuma untuk anak-anak nakal aja gitu. Sedangkan Dara merasa kayak Dara nggak nakal sih di kelas gitu. Jadi ya sebetulnya udah lama pengen, cuman karena Ibu pun hari ini juga udah panggil Dara, ya kebetulan kali kayak apa yang Dara pengen gitu. Berarti kesukarelaan ya, nggak ada keterpaksaan? Iya. Oke, bagus lah kalau begitu. Nah, di sini nanti Ibu harap sangat
Dara itu harus terbuka menceritakan semua masalah Dara. Jadi kita di sini sama-sama betul-betul mencari solusi karena Dara terbuka sama ibu dan ibu pahami apa yang Dara rasain nanti. Jangan disembunyi-sembunyikan gitu, Bu. Baiklah, jadi sampai di sini paham ya? Paham. Oke, jadi kita sebelum melanjutkan ke konseling individual, di sini kita harus sepakatin waktu dulu. Jadi waktunya itu ada 25 menit sampai 30. Mungkin Ibu mau nanya sama Dara aja, mau waktunya durasinya itu berapa menit? 25 menit aja, Bu. Karena kalau misalnya 30 menit nanti kan Dara masuk kelas nih, ada masuk kelas kan. Jadi 25 menit aja gitu. Oh, ada kelas lagi ya? Ada. Oh, berarti kita ambil waktunya nih sesuai kesepakatan, yaitu 25 menit. Ya, 25 menit. Oke, baiklah. Oke, baiklah. Jadi sebelum kita melanjutkan ke konseling individual, Ibu akan menjelaskan kembali nih. Jadi di sini nanti Ibu sangat berharap sama Dara bisa terbuka untuk menceritakan semua masalah Dara, dan Dara tidak perlu takut untuk rahasia Dara itu bakal Ibu bongkar, karena di sini kita akan memegang azas kerahasiaan juga dan azas keterbukaan. Nah, karena Dara tadi udah sukarela nih masuk ke ruangan Ibu, jadi itu akan sangat mempermudah kita untuk melanjutkan ke konseling individual. Oke, paham ya? Paham. Nah, jadi apa nih masalah yang sedang Dara hadapin? Sebetulnya kalau di sekolah gimana ya, Bu? Dara minggu-minggu ini sering begadang sih di rumah. Begadang karena apa ya? Karena nonton drakor. Oh, emang Dara begadangnya tuh tidurnya sekitaran jam berapa? Beberapa minggu ini sekitaran jam 3, jam 4, kadang bisa mau jam 5 kadang bisa juga. Bisakah Dara cerita lebih lanjut permasalahan Dara itu? Mungkin karena Dara nonton drakor ya, bukan begadang tuh. Dari siap isya lah Dara nonton drakor tuh sampai jam 3, jam 4, bahkan sampai jam 5 pun, Bu. Jadi kan karena sekolahnya pun jam 7, Dara jam 7 kan udah harus sampai nih di sekolah, udah harus datang ke sekolah. Ya, otomatis Dara karena kurang tidur nih dari jam 3 atau bilang jam 4 gitu. Berarti Dara cuma bisa tidur 1 jam atau 2 jam tuh. Dari sekolah ya harus sampai jam 7 sekolah. Ya, Dara seringnya ketiduran sih di sekolah karena kurang tidur di rumah. Emangnya orang tua Dara nggak awasin lagi itu pas Dara mau tidur malam? Kayak orang tua Dara nggak tahu deh, Bu, karena Dara kalau tidur tuh matiin lampu kamar. Jadi orang tua mungkin mikirnya Dara tuh udah tidur karena lampu kamar Dara udah mati gitu. Oh, berarti nggak ada pantauan lagi dari orang tua ya? Nggak ada. Karena dikirain Dara sudah tidur, padahal Dara menonton drakor sampai subuh. Ya. Oh, Ibu paham. Selain itu bukan sebetulnya bukan cuma ketiduran aja sih, Bu, di kelas. Dara banyak juga ini nggak buat tugas, nggak kumpul tugas karena ya itu keteteran gara-gara nonton drakor, nggak sempat buat tugas. Oh, jadi gara-gara Dara keseringan nonton drakor sama begadang sehingga Dara nggak cukup tidur. Tugas pun ya, dan karena pun Dara harus ke sekolah tuh jam 7, nggak cukup tidur, jadi bawaannya di kelas sering tidur, nggak fokus sama belajar, dan tugas sekolah pun Dara nggak terlalu serius, nggak buat. Jarang kumpul, Bu. Oh, jarang kumpul. Jadi masalahnya itu gara-gara menonton drakor lah ya. Tuh ya. Oke, Ibu paham ya apa permasalahan Dara. Tapi menurut Dara bagus nggak karena Dara masih seorang pelajar nih, belum cukup waktu tidur, tapi Dara malah asik nonton. Menurut Dara bagus nggak itu sebagai pelajar? Enggak juga sih, Bu, karena kan yang namanya begadang pertama yang namanya bagus untuk kesehatan. Terus itu juga kan banyak ketinggalan pelajaran tuh di kelas, di kelas udah nggak dengar, habis itu dari situasi juga ada nggak buat tuh di rumah pun nggak belajar. Sebenarnya kan ada
belajar di rumah, tapi di rumah pun Dara nggak belajar karena nonton drakor itu. Jadi menurut Dara sih nggak bagus juga Bu. Cuman ya gimana ya, kita bisa juga nontonnya Bu. Apa yang paling Dara senangin untuk menonton drakor? Apa ya Bu, Dara nonton tuh buat hilangin bosan Bu, bosan sama kayak capek gitu tuh, karena bosan di rumah jadi Dara nonton drakor. Terus sama tugas-tugas sekolah Dara tuh bagaimana kalau Dara asik menonton? Ya Dara nggak buat tapi Walaupun nggak ada nilai. ya gimana Bu, agak males juga sih karena lagi asik nonton juga kelupaan kadang-kadang. Oke, tapi Dara ada nggak niatan untuk berubah? Karena kan Dara nih udah kelas 2 ya, sebentar lagi mau naik kelas. Apalagi di kelas 3 nanti kita bakal lebih serius untuk belajar karena akan menghadapi ujian nasional, UTBK, dan segala hal macam. Ada nggak niatan Dara sendiri untuk berubah? Ada Bu, sebenarnya ada niatan Dara untuk berubah kan, cuman Dara agak bingung sih mau mulai berubahnya itu dari mana gitu. Karena kan ini pertama pelajaran juga udah banyak keteteran Dara gitu. Jadi Dara bingung mau perbaikinya itu dari mana dulu gitu. Padahal Dara udah ada niat mau berubah karena mungkin sampai kapan Dara mau kayak gini kan Bu, jadi ya bingung Dara harus mulainya dari mana gitu. Nah, tugas-tugas Dara yang sudah keteteran, nggak buat kan, udah pernah coba sama guru mata pelajarannya nggak? Dara harus remedial atau apa gitu, udah pernah coba tanya? Belum pernah Dara coba tanya sih itu. Tapi udah ada niatan. Ada, cuman itulah Dara bingung mau apa, Dara harus mulainya dari mana dulu gitu. Kayaknya kalau misal dari pelajaran saya nggak harus tanya juga kata ke guru apa mungkin di mana kurang nilai Dara, apa yang harus Dara buat gitu lah. Berarti ada niatan nih mau tanya sama guru mata pelajaran Ada untuk perbaiki nilai-nilai Dara. ada Kapan tuh kalau boleh Ibu tahu? Kapan rencana Dara mau menanyakan kepada gurunya? rencananya Bu besok Bu mau nanti. Jadi Dara langsung mau nanya nih sama Ibu itu. Ya. Kalau boleh Ibu tahu, mata pelajaran apa nih yang sering ketinggalan? Matematika lah, matematika tuh sering. Habis itu pelajaran kimia itu juga keseringan sih. Oke, jadi Ibu paham juga ya masalah Dara. Nah, dari masalah Dara ini ada nggak beberapa tindakan yang memang sudah Dara lakuin atau memang udah ada niatan lagi untuk melakukan supaya Dara bisa mengatur waktu antara membuat tugas pekerjaan rumah atau tugas sekolah atau memang untuk menonton drakor gitu? Kalau yang berjalan sih Bu belum ada sama sekali, cuman ada beberapa rencana Dara yang mau Dara lakuin mulai dari besok lah Bu. Kayak ngatur jadwal Dara misal untuk nonton berapa jam gitu, masuk untuk buat tugas nih dari jam berapa sampai jam berapa gitu, dan untuk ngulang pelajaran ataupun untuk bantu-bantu mama lah di rumah kan. Karena Dara tinggal sama orang tua kan nggak mungkin juga Dara yang kayak tiap hari nonton atau nggak kayak apa waktu Dara tuh habisin buat belajar aja, kadang ada bantu mama juga di rumah kan Bu. Jadi rencana Dara tuh mulai dari besok tuh mau buat jadwal kayak gitu, kayak semacam to-do list gitu Bu. Jadi kayak Dara buat nih dari jam sekian sampai jam sekian tuh Dara belajar tuh, habis itu dari jam sekian sampai jam sekian Dara nonton, dari jam sekian sampai jam sekian tuh Dara bantu mama di rumah gitu. Kalau dari jam sekian sampai jam sekian tuh apa serah lah gitu rencananya kayak gitu, kayak nyusun schedule gitu, kasih jadwal ke beberapa kegiatan Dara gitu. Ya, bagus ya kalau kayak gitu. Berarti memang Dara memang udah ada niatan nih mau buat schedule
untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan Dara di kelas, di rumah, ataupun dalam menonton drakor. Bagus ya, ibu mendukung tuh apa yang Dara bilang barusan. Berarti udah bisa lah kayak gitu. Bisa, apalagi kan Dara memang udah ada niatan nih mau memperbaiki kesalahan Dara, permasalahan Dara. Mungkin nanti kalau misalnya Dara sudah mengatur nih schedule-nya Dara lebih fokus ke ke pelajaran, dan ada waktu juga untuk menonton, ada waktu juga membantu orang tua di rumah. Tapi menurut ibu tuh itu udah oke lah ya rencana Dara tuh. Ya, besok lah berarti Dara mulai coba Dara jalankan itu apa yang Dara rencanain. Iya, karena kan kalau misalnya nih Dara sendiri, kok misalnya orang tua Dara, terutama mama Dara tahu nih kalau di sekolah Dara sering nggak buat tugas sekolah, ataupun sering tidur di kelas, tuh gimana sih perasaan orang tua Dara? Ya jelas lah bu, marah dia, kecewa, sedih. Ibu jangan bilang juga ke rumah. Dimarahin pula Dara. Iya, makanya kan ibu panggil Dara dulu, mau tanya sama Dara ada nggak niatan mau berubah. Nah, karena Dara udah ada niatan nih, coba nih kita tengok dulu beberapa hari ke depan ada nggak perubahan Dara. Nanti ibu bakal tanya juga sama wali kelas ataupun guru mata pelajaran Dara gitu, ada perubahan Dara nggak atau tidak. Nanti bisa lah kita konsul lagi. Nah, di sini untuk memperkuat nih kan niatan Dara yang sudah bagus sekali tuh mengatur jadwal tuh, ibu sangat mendukung tuh. Di sini ibu mau bilang satu kalimat, nanti Dara ikutin apa yang ibu bilang supaya memperkuat. Nah, yaitu bertanggung jawab. Jadi Dara harus ada kayak patokan dari diri sendiri untuk bertanggung jawab apa yang Dara bilang barusan. Kata-katanya itu saya mengakui kesalahan saya karena menonton drakor, dan saya bertanggung jawab atas kesalahan itu. Saya mengakui apa itu? Saya mengakui kesalahan saya menonton drakor. Kesalahan saya menonton drakor dan saya bertanggung jawab atas kesalahan saya itu. Jadi saya mengakui kesalahan saya karena menonton drakor dan saya bertanggung jawab atas kesalahan itu. Boleh ya kita kayak angkat tangan. Ya, kita mulai ya. Oke, dari Dara. 1, 2, 3. Enggak, dari ibu dulu. Oh, ya udah dari ibu dulu. Boleh. Saya mengakui kesalahan saya karena menonton drakor dan saya bertanggung jawab atas kesalahan itu. Oke, boleh diulangi sekali lagi ya dari Dara langsung ya. Ya, boleh Bu. 1, 2, 3. Saya mengakui kesalahan saya karena menonton drakor dan saya bertanggung jawab atas kesalahan itu. Oke, bagus ya. Nah, gunanya, Dara tahu nggak gunanya ibu bilang kalimat tersebut? Nggak tahu Bu. Itu supaya Dara tuh lebih yakin, lebih percaya diri tuh. Karena kan di situ ada tanggung jawab. Jadi di situ ada kata-kata tanggung jawab. Di sebelumnya kan Dara sudah bilang tuh udah ada niatan mengatur schedule atau mengurangi menonton, mengatur jadwal untuk belajar sama membantu orang tua. Nah, di sini gunanya itu bertanggung jawab. Ibu harap Dara itu bisa semakin percaya diri tuh supaya pekerjaan yang udah Dara niatin tadi itu bisa berjalan dengan lancar, yaitu Dara makin ngerasa oh ini pasti saya bisa nih karena saya sudah bertanggung jawab atas apa yang sudah saya bilang barusan sama ibu gitu. Paham ya? Paham. Oke, jadi yang bisa ibu simpulkan ya dari masalah Dara, awalnya Dara sering mengantuk di kelas, tidak fokus di kelas karena ternyata Dara sering begadang sampai jam 3, sampai jam 5 malam, dan itu karena menonton drakor. Dan terus Dara nggak bisa
mengatur waktu sama membuat tugas sekolah, sehingga Dara banyak banyak mata pelajaran yang tidak membuat tugas, dan Dara pun akhirnya bisa mengambil tindakan, yaitu mau membuat schedule ya tadi. Iya. Schedule yaitu untuk bisa memanage waktu supaya Dara bisa meminimalisir antara tugas sekolah, menonton, bantu orang tua, sama belajar. Dara itu ada niatan untuk memperbaikinya. Oke, bagus ya. Pokoknya ibu mendukung apapun keputusan Dara, dan ibu mau Dara ada perubahan nanti. Jadi kita nggak sia-sia sudah melakukan konseling individual ini. Oke ya. Iya. Nah, karena kita sudah di ujung waktu nih, sesuai kesepakatan kita tadi 25 menit. Sebelumnya ibu mau tahu perasaan Dara sudah melakukan konseling individual ini bagaimana? Alhamdulillah sih udah lega ya Bu, karena udah dapat apa solusi untuk masalah Dara yang suka nonton drakor. Jadi rasanya kayak plong, lega karena udah cerita sama ibu. Ya bagus lah kalau gitu ya. Jadi kalau misalnya nanti ada masalah-masalah lagi, Dara mau nggak jumpain ibu di ruangan ini? Oh lah Bu, mau kali gak lah. Ibu mau tahu juga nih, apa sih kesan, karena kan Dara tadi bilangnya pertama kali melakukan konseling ini, jadi ibu mau tahu kesan dan pesan untuk kedepannya itu bagaimana? Kesannya awal Dara Kesan kesan pertama Dara konseling itu apa ya, kayak bukan nggak takut sih, seru aja, kayak Dara bebas berbicara gitu kayak misalnya kayak nggak ada apa yang Dara tahan gitu. Jadi Dara tuh kayak ngomongin terus semua kayak ibu tuh, kayak mengalir gitu, nggak ada yang tertahan tuh. Jadi kalau pesan Dara sih Bu, karena banyak juga teman-teman Dara mungkin ada yang berpikiran sama kayak Dara, kalau konseling itu hanya untuk apa sesuai yang nakal aja di kelas. Jadi Dara harapnya sih ya kayak semoga kawan-kawan juga apa ibu sering-sering lah kasih tahu ke kawan-kawan juga kalau konseling itu bukan hanya untuk anak yang nakal aja. Jadi kayak mau sebatas curhat pun ya boleh gitu. Kawan-kawan Dara banyak yang nggak tahu kayak gitu. Oh ya, berarti nanti Dara bisa lah ya kan bilang-bilang sama teman. Mungkin Betul. mereka banyak yang kurang berani ataupun takut sama guru BK, yang padahal apa ya, ekspektasi mereka tuh nggak sesuai sama realita. Iya Bu. Iya kan? Oh ya Bu, tadi juga kan pas yang kita angkat tangan tuh, yang janji-janji itu menurut Dara keren juga sih Bu, karena apa Bu, kayak apa ya, kayak buat Dara tuh makin yakin sama apa yang mau Dara lakuin. Semangat lagi ya. Oke, bagus ya kalau kayak gitu. Jadi ibu pun senang nih karena sudah bisa membantu Dara tuh menyelesaikan masalah Dara, walaupun masalahnya belum selesai, tapi setidaknya kita sudah sama-sama mencari solusi yang terbaik, yaitu dari keputusan Dara sendiri. Baik ya, jadi ibu sangat berterima kasih nih sama Dara karena sudah sukarela mengunjungi ibu. Udah segitu aja Dara berarti. Jadi Dara mau masuk kelas nih ya. Ya. Kalau gitu Bu, Dara izin lah, karena kan yang masih di kantor. Makasih ya. Iya Bu. Assalamualaikum. Assalamualaikum Bu.